Halo teman-teman, terima kasih sudah mau klik video ini. Terima kasih sudah mau belajar binary board lagi bersama saya, Kokoriko. Ya, sesuai judul yang teman-teman baca, kita hari ini akan mengajari robot untuk belajar dari sejarah. Wow, mengajari robot belajar, ya. Intinya itu. Nah, jadi kita akan membuat robot higher lower malam hari ini, higher lower, tapi kita ajari robot untuk melihat histori sebelumnya. Jadi market itu kan ada ticknya ya, harga ticknya. Kalau di robot ini bisa ngedetek dari 1000 tick ke belakang, Nih, saya sudah gambarkan di sini di notepad ini ya, teman-teman ya. Paling kiri ini 1000. Oke. Artinya tick ke 1000 ya, tick 99, 998, 997, terus sampai tick paling terakhir itu tick kelima, 4, 3, 2, 1. Jadi tick ke 1 itu kita anggap tick paling terakhir gitu. Satu dari terakhir gitu ya, teman-teman ya. Atau teman-teman bisa juga balik gini. 1, 2, 3, 4, 5 sampai ini 999 yang paling kanan 1000. Itu juga nggak masalah. Cuma kita harus satu kesepakatan dulu nih. Kesepakatannya kita ngitungin dari depan 1 atau dari belakang 1. Oke, supaya nggak bingung, saya sepakatin dari belakang teman-teman satunya. Jadi paling kiri itu, paling jauh itu yang ke 1000, gitu ya. Oke, kita sepakatin itu dulu. 1 itu paling belakang. Berarti kalau kita ingin membuat robot belajar dari sejarah, kita harus mundur ke 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 1000. Istilahnya mundur atau maju ya. Kita bilang mundur aja ya. Mundur ke tick 2, tick 3, 4 sampai 1000. Nah, simpelnya begini teman-teman. Ada bisa pernah terpikir gak oleh teman-teman, misalnya ada harga di satu ini ya, harganya misalnya 100 gitu ya, 100. Kepikirkah di sebelumnya itu, di story pernah gak tick tepat di harga 100 gitu ya? Misalnya di tick 998, ini nilainya 100 nih, misalnya 100. Nah, apakah sejarah itu akan terulang? Misalnya 998, 5 tick kemudian ada 997, 996, 995, 994, 993. Nah, 993 ini ternyata turun dari 998 tadi ya. 998 ke 7, 6, 5, 4, 3. Nah, ternyata turun. Nah, kalau kita di sini ketemu harga 100 lagi, kira-kira akan terulang turun lagi gak? Atau sebaliknya gitu, atau nggak pernah terulang, atau sejarah itu tidak pernah terulang. Nah, itu contoh simpelnya ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi, saya tidak mau ajak berdebat itu benar atau salah, itu profit atau loss. Saya nggak mau berdebat soal itu ya, tapi saya ingin ajarkan bagaimana robot mendeteksi sejarah itu, angka 100 tadi, lalu di sejarah 100 itu dia high atau low, rise atau call. Nah, selanjutnya kita akan mengulangi keputusan kita ya, mau mengulangi atau tidak ya. Kalau mengulangi ya ikut arahnya, kalau tidak ikut sebaliknya gitu. Oke. Jadi nanti teman-teman bisa download robot ini dan dikembangkan. Saya akan coba lewat satu tick. Teman-teman bisa kembangkan, misalnya jadi 5 tick ya. 5 tick. Jadi misalnya ketemu angka gini, 100, yang gampang aja deh. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada harga 1, 2, 3, 4, 5 nih. Dicek di sejarah, ada gak sih kombinasi harga yang kombinasinya itu berurutan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau ada, lalu 5 tick kemudian itu kemana gitu.
5 tik kemudian itu kemana? Ngerti ya teman-teman ya? Itu data itu yang kita pakai, data sejarah itu yang kita pakai. Apa mau ngikutin atau sebaliknya, gitu. Jadi di sini saya mencontohkan bagaimana cara mencari tik di sejarah kita, ya, di sejarah tik gitu. Lalu menerapkan di yang akan kita open posisinya, apakah mengikuti atau sebaliknya aja deh gitu ya. Oke, silakan buka platform binary.bot teman-teman. Di refresh halamannya, di setting marketnya kita samakan ya, misalnya di volatility 100 deh ya. Volatility 100. Kita sepakatin maunya tiknya 5. Oke, jadi ketemu trigger, ketemu angka. Setelah itu 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang apa ya? Kalau jari itu ada 6 gitu. Totalnya ada 6 sama si triggernya gitu ya. Tiknya 5, USD-nya nanti kita pakai martingale aja. Bloknya 3 hapus. Yang kita butuhkan apa? Kita akan survei sepanjang 1000 tik. Oke, sepanjang sejarah itu. Oke, begini teman-teman. Kita cari in list find. Nih, in list find. Nah, kita taruh sini dulu ya. Jangan lupa di zoom. Tadi saya mau bikin video tutorial lanjutin ini dulu itu apa? Lanjutan kemarin digit statistik modified itu ya. Cuma takutnya teman-teman bosan digit differ terus, kita selingi dengan higher lower mungkin ya, higher lower. Atau ada teman-teman yang butuhnya higher lower begitu, bukan digit differ. Nah, in list di dalam kita cari list apa teman-teman? Di tick analysis itu di advance cari yang namanya tick list ya. Nah, tick list. Tick list itu kan berisi dari 1000 ke 1 ya. Dari 1000 ke 1. Ini dari 1000 ke 1. Sedangkan ini angka 1 ini adalah trigger kita. Trigger yang kita pengen cari. Jadi ini tidak termasuk pencarian kita. 1 ini. Yang termasuk pencarian kita adalah 2 sampai 1000. Ya, 2 sampai 1000. Artinya kalau di list, ini kan list array-nya buat binary itu urutannya kayak gini. Nih, ini yang terakhir. Ini yang terdahulu, ini yang terupdate ke kanan. Berarti kita butuh yang namanya sublist, teman-teman. Sublist ini, list ini di delete, gantikan tick list di sini. Di antara 1000 tick list, saya butuh yang dari pertama, first itu yang ini. First itu yang ini. Yang paling lama gitu. Yang paling historinya paling lama. To from end, kedua paling akhir teman-teman. Kenapa nggak satunya aja? Ya karena ini triggernya yang pengen dicari itu ya. Jadi kalau nanti teman-teman ternyata pengen pakai 5 tick nih, misalnya 5 tick triggernya ya, berarti dari yang ke-6 nih teman-teman, dari 1 yang first ya sampai from end 6, di sini 6 gitu. Oke, ini saya kasih contoh 1 triggernya. Oke, masukin ke sini. Sekarang kita sudah punya list dari history paling lama ke 2 terakhir. 2 dari terakhir. Find first, jadi cari yang pertama, find first atau last. Kita mau cari yang paling lama atau yang paling baru. Jadi first itu yang paling diketemukan dari kiri, dicari dari kiri ke kanan. Tapi kalau last ini, teman-teman ganti last, dia akan cari dari
2 ini dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi first atau last itu penting. Jadi misalnya ada 2, dia akan menentukan yang mana nih, mau cari dari kiri atau dari kanan. Oke. Untuk ini kita dicari dari kiri dulu ya, cari yang paling lama gitu ya, atau yang paling baru ya. Yang paling baru aja kali ya. Jadi yang dari kanan ini ya, dari kanan cari gitu ya. Jadi kalau ketemu itu yang terbaru gitu ya. Pola yang terbaru. Find last. Apa yang kita cari? Yaitu adalah last tick yang di satu ini kan. Itulah last tick sebenarnya, ini last tick. Harga tick paling terakhir. Oke. Di find ini, mencari gitu ya, mencari. Dia akan melempar nilai posisinya. Nilai posisinya itu dari sini. Dihitungnya ini dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Hati-hati ya teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dan seterusnya. Bukan 1000 ya teman-teman ya, bukan 1000. Yang pertama itu dihitung 1. Nah, kalau ketemu dia akan lempar, dia akan memberikan return, kasih tahu gitu ya, kasih tahu posisinya di sekian loh, posisinya di 900, posisinya di 997 loh. Sorry, ini mah posisi 1, 2, 3, 4. Posisinya di 4 loh, kalau 4 itu di sini nih. Atau posisinya di 900 sekian ya, sekitar sini gitu. Tapi kalau dia nggak ketemu, dia akan return atau ngasih nilai 0 teman-teman, 0. Jadi itu yang bedain ya. Kalau nggak ketemu 0, tapi kalau ada ya bukan 0, pasti sesuatu nilai gitu ya. 1, 2, 3 sampai 999. Karena kan tinggal 999 list kita, array kita. Berarti kita cari nih teman-teman. Kalau nggak saya ini deh, masukkan dalam variabel dulu ya. Pos, artinya position deh ya. Position. Set position ini. Jadi kita udah ketemu positionnya di mana. Kalau 0 berarti nggak ada ya. Kalau 0 nggak ada. Nah, kita tampilkan nih if. Saya mau tampilkan dulu nih. Saya notify text. Yang mau ditampilkan adalah ini deh, lastiknya ambil dari sini, duplicate, Ctrl C, Ctrl V, tambahin item. Saya pengen nambahin position. Ambil dari sini, get position. Nah, lastiknya sekian loh. Positionnya saya ketemukan sekian. Kalau 0 nggak ketemu ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya kita cek jika saya hanya mau cek kalau posisinya tidak sama dengan 0. Artinya kalau ketemu. Oke. Kalau sama dengan 0 kan berarti nggak ketemu ya. Botnya nggak bisa belajar dari sejarah karena nggak ada sejarahnya tick itu di 1000 tick ya teman-teman ya, di 1000. Jadi tidak sama dengan 0. Apanya yang tidak sama dengan 0? Positionnya. Jika position tidak sama dengan 0, berarti ada. Saya menemukan di posisi sekian, maka nih misalnya gini ya. Ini harusnya tadi dari 1 aja ya, biar gampang ya. Salah sendiri saya jadinya nih. Ya. Anggaplah ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ini yang atas kita rubah jadi yang bawah ya teman-teman ya. Yang ini jadi 1000 nih, yang ini jadi 1000. Yang 2 ini jadi 999 ya posisinya ya. Kita balik aja ya. Nah, andai kata robot ini ketemu nilai elastik ini di kelima nih, di kelima ya. Kelima. Berarti kan kalau 5 tick dari 5 ini adalah idealnya ya.
ini seperti rekayasa code yang kemarin kita belajar nih, adalah 6, 7, 7, 8, 9, 10. Nah, teman-teman perhatikan nih, di sini trigger. Berarti tik pertama ini, tik 1, tik 2, tik 3, tik 4, tik 5. Idealnya begitu ya. Idealnya begitu. Tik 5. Berarti yang didapat adalah yang dicari adalah tik 10 acuannya. Tik 10 dibandingkan tik 5 higher atau lower ya, lebih besar lebih apa ya, naik atau turun gitu ya. Naik atau turun. Kalau dia naik ya kita tergantung kita mau diikutin nggak sejarah ini, atau kita mau reversal dari sejarahnya. Nah, tapi yang penting posisinya adalah 5 plus 5 teman-teman. 5 plus 5. Kalau dia ketemunya di 900, ya berarti 905-nya acuannya. 901, 2, 3, 4, 5. Ya, betul. Berarti plus durasi sebenarnya ya. Nih, di sini plus durasi. Supaya aman, kita bikin aja durasi. Durasi tik. Oke. Biar sama, biar nggak usah ngulang-ngulang. Durasi tiknya 5 nih. Jadi teman-teman nanti tinggal ganti sini nih. Udah mudah nih. Udah kita permudah ya. Nah, durasi berapapun jadi bisa nanti. Tinggal ganti. Nah, jika position tidak sama dengan 0, berarti kita cek lagi nih. Tunggu deh teman-teman, tunggu ya. Tunggu, berarti kita ada yang keliru nih. Kalau kejadiannya itu ketemu di ini 900, misalnya di sini ya. Di sini deh. Ini kan posisinya berarti 900, ini 999, 998, 997. 997 kalau kita tambahin 5 ke kanan berarti kan 1002 ya. Alias belum ada ini. 1 2 3 4 5. Oh, berarti ada yang salah. Salahnya di mana? Historinya harusnya kita jangan dari 2 tadi ya. 1 2 3 4 5. 1 2 3 dari 6. 1 tambah 5. Oke, berarti durasinya teman-teman. Nah, kita edit di sini. From n-nya jangan 1, tapi sepanjang durasi yang benar. Jadi 1 2 3 4 5. Ditambah 1 ya, durasi plus 1 benar. Jadi 1 2 3 4 5 6. Nah, kalau ketemunya di 6 ini berarti 1 2 3 4 5. Oke, berarti betul. 1 ditambah durasi nih, teman-teman. Nah, taruh di sini. Ini hapus saja. Oke, 1 ditambah durasi ya. Kita revisi yang tadi ya. Nah, selanjutnya masih kita balik lagi ke jika posisi tidak sama dengan 0, artinya ketemu angka itu di sejarah kita, maka saya pengen bandingkan if position ini dibandingkan dengan position ini. Tek tek tek, tick list gini, ini. Oke, boleh, tick list boleh dipakai. Kita ambil list get. Oke. Tick list ini ambil. Di tick list kita get posisi yang ke position. Nah, position ya berarti itu sama kayak elastic ya. Oke, ini mubazir code-nya nih. Nggak apa, harusnya pakai elastic aja. Tapi kita bisa gunain ini jadi position plus 5, teman-teman. Nah, kalau teman-teman bingung, ikutin dulu aja ya. Nanti saya jelasin di akhir-akhir ya kalau udah jadi.
Mungkin lebih mudah kelihatan. Oke, gini deh. Elastiknya duplikat. Oke. Nah, bacanya gini teman. Jika posisinya tidak sama dengan 0, berarti ada ketemu harga elastik. Harga elastik yang sekarang ternyata ada loh di masa lalu. Oke, gitu ya. Di masa lalu misalnya di posisi 10 ya, misalnya di posisi 10. Nah, bandingkan 10 posisinya 10 ditambah 5, artinya 10, 11, 12, 13, 14, 15. 5 tik kemudian, harga tik 5 kemudian apakah lebih besar daripada lastik? Nah, kenapa pakai lastik? Ya karena harga yang ke-10 kan sama kayak lastik, kan yang kita cari itu lastik. Jadi untuk menghemat kode dan mempercepat botnya bekerja, ya pakai lastik aja. Atau teman-teman boleh pakai in list, tick list, get number position. Jadi plus 5-nya hilangin aja. Itu boleh juga, sama aja. Ya. Nah, jika lebih besar, kita mau apa nih? Kita mau ikutin nggak? Anggap aja kita ikutin ya. Kita ikutin sejarah. Berarti kita buka rise atau call atau higher. Oke. Oh, berarti kita harusnya ini taruh di ini ya, teman-teman ya. Taruh di atas, di sini nih. Karena kita nanti ada plus minusnya, apa? Higher lowernya. Oke, kita pindahin ke 1. Kita buat looping. Oke, repeat while true. Kasih time, loop run after 2 second. Masukkan set position itu di sini. Oke, kita lanjutkan lagi. Jika dia lebih besar, kita purchase rise. Oh, purchase rise-nya nggak bisa di sini. Kita hapus dulu. Berarti kita butuh yang namanya command, perintah. Set command. Saya cepetin dulu ya teman-teman ya, biar cepet selesai dulu. Higher, else, duplicate. Jika ternyata itu lebih kecil, command lower. Oke. Ya selebihnya kalau sama dengan, kalau nilainya sama ya nggak usah buka posisi, kan sama, nggak ketahuan higher atau lower. Lanjut di sini, if comment higher, di bawahnya else, pakai apa ya, else if aja deh, else if ya, comment lower, ini duplicate, berarti kita rubah di atasnya ini rise fall jadi higher lower. Kita butuh variable barrier offset. Barrier offset. Oke. Set. Nah. Barrier offsetnya berapa ya? Coba kita cari dulu ya. Tadi volatility berapa? 100 indeks. Ini kita cari di higher lower. Durationnya 5 tick. Dirubah 5 tick. Ya anggapnya stack 1 biar gampang. Saya mau cari sekitar 25%, 3,5 mungkin. Nah teman-teman perhatiin ya, ini cara mencari barrier offset nih ya teman-teman. Ini kan plus, berarti saya mau lower. Ini 27%. Nah bolehlah nih 27% plus 3,5. Kalau enggak sekitar 20% ada gak? Berapa ya?
Kok ini digedein ya? Oh salah. Kok 4? Oh, oke, dia telat loading nih. Oke, 22% ya. 22% biar martinya 5 atau 6 ya. 6 deh ya. Barrier offsetnya plus 4. Ini barrier offsetnya plus 4. Returnnya 22%. Karena returnnya 22%, martinya saya bikin 5 atau 6. Oke, barrier offsetnya 4. Nah, di sini teman-teman kasih barrier offset. Set. Barrier offset. Tapi kalau higher itu kan saya maunya biar aman ya, offsetnya minus 4. Kalau lower plus 4. Nah, itu plus 4 gitu. Durasi tetap durasi, USD nanti kita bikin martingale. Nah, ini kita copy dari sini biar bisa ke blok 2. Ini hapus saja, ini hapus saja. Jika higher, mana purchase-nya? Ini. Jika higher, purchase higher. Copy, paste. Jika lower, purchase lower. Oke. Udah rule-nya seperti ini, teman-teman. Tuh. Kecilin dikit ah. Nah, breakout of loop-nya belum. Di sini dan di sini. Notify. Oke. Pertama dia cari posisi ada atau tidak, 0 atau ada itu, lalu ditampilkan. Jika ada nilainya alias tidak 0, cek apakah lebih besar. Kalau lebih besar higher, kalau lebih kecil lower. Kalau teman-teman mau balik dari sejarah mengatakan dia rise. Saya maunya terbalik aja dari sejarah. Dibalik berarti jadi lower. Jadi ini lower, ini higher gitu aja. Dibalik aja teman-teman. Oke. Nah, higher. Kalau higher offsetnya minus, kalau lower offsetnya plus. Iya betul. Kalau higher purchase higher, lower purchase lower. Sekarang saya tambahkan marti. Kita butuh variabel initial stack, martingale multipliernya, dan stacknya. Oke. Dari sini aja ya. Set ini initial stack seperti biasa 1 dulu, 0,35 juga boleh. Martingale multipliernya saya isi 6 karena tadi profitnya 22% ya. Oke, saya isi stacknya ya, initial stack. Oh, ini nanti aja, ambil dari sini aja. Ini stack, copy, ini stack, rapikan ke bawah. If resultnya win, set stack to initial stack. Else, jika loss artinya duplicate perkalian stack dikali martingale multiplier ini. Oke, jika win initial stack, kalau loss martingale multiplier. Oke, ini udah. Oke, kita coba run ya teman-teman ya. Kita coba run. Set. Teman-teman perhatian di kiri bawah. Di kiri bawah itu.
last tick 8268,12, position 85. Nah, dia ketemu tuh 85, terus 5 tick kemudian menurut dia lebih rendah, berarti dia buka put itu apa? Lower dari 0, lower dari plus 4 kalau nggak salah ya. Nah, dia minus nih, loss. Nih kalau position 0, artinya dia nggak ketemu di sepanjang 1000 tadi ya. Dia nggak ketemu. Nah, ini ketemu nih 790. Lalu dia cek naik atau turun. Dia ngikutin, ternyata dia naik. Saya ikutin higher. Nih, higher ya. Udah bener belum sih higher-nya? Higher sama lower-nya tadi. Oh iya bener kok. Nah, di sini Martinya udah jalan ya, teman-teman ya. Di sini 6. Kan tadi kita setting 6 gitu ya. Nah, dia cari lagi nih, teman-teman. Nah, elastiknya ini, elastik yang berjalan sekarang ya, running tick-nya ya. Lalu running tick ini sebagai data untuk dicari lagi di historinya. Ada gak sih yang tepat sekian, sampai koma-komanya juga tepat gitu ya. Ternyata ada. Kalau ada, bandingkan dengan 5 tick di sejarah yang tadi. Kalau di sejarah 5 tick itu naik, ya saya mau buka higher deh. Higher. Jika sejarah di sana turun, saya mau buka lower gitu ya. Dan itu bebas ya teman-teman ya. Nah, ini sebagai contoh saja. Kalau teman-teman mau sebaliknya juga boleh, nggak masalah. Dan di contoh ini saya cuma pakai 1 tick supaya mempermudah edukasinya. Kalau pakai 5 tick sama aja caranya teman-teman. Jika durasinya juga mau dirubah, misalnya ini saya pakai durasi 5 tick, pakai 10 tick juga boleh teman-teman, tinggal ganti durasinya 10 tick. Nanti dia akan hitung kan. Tadi sudah kita setting plusnya plus durasi tick plus 10 gitu, semua udah bisa otomatis gitu. Oke, langsung aja kita akan coba running di Easy Virtual EasyV 1.0 ya teman-teman ya. Oke, saya stop ya. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Oke, saya close. Kita save dulu ya. Oke, kita save. Misalnya apa ya? Higher lower. Learn from history. Learn by history atau learn from history sih? Koreksi kalau bahasa Inggrisnya salah ya. Learn of history, learn by history atau learn from history. Saya bikin learn from history dia ya. Yang ngerti lah teman-teman maksudnya ya. Learn from history. Oke, di sini. Nah, kita buka tinggal multiplayernya di sini saya bikin 1 aja. Nah, saya klik EasyV. Oh, tapi udah aktif kok. Oke. Tadi udah pas buka Derif udah buka apa? Udah aktifkan VPN-nya nih. Udah aktifkan VPN-nya. Oke, di blok ini, di blok kedua dibersihkan. Kita load robot yang tadi. Ini higher lower learn from history. Ini oke. 6. Oke. Kita klik lagi. Kita oke. Kita pecah ininya. Layarnya. Ini di sini. Ini di sini. Nah. Ini kita bersihkan aja ya. Dah. Saya mau bikin L-nya 1 aja ya. 1 aja ya biar cepet ya. Lebih aman sebenarnya 2 atau 3 karena ini higher lower. Kalau di GTiver oke lah 1 gitu. Risefall mestinya 5, 6 gitu. Tapi ke higher lower sebenarnya ya 3 atau 4 kali ya. Itu pribadi masing-masing lah. Cuma untuk kepentingan testing pribadi ini saya pakai L-nya 1 aja biar cepet ketemu momennya, nggak kelamaan videonya ya. Saya run teman-teman. Teman-teman selalu perhatikan di kiri bawah notifikasi karena itu notifikasi kita
buat tahu kalau robot itu bekerja benar gitu teman-teman. Nih 8280,3. Teman-teman bisa cek sebenarnya di history tick atau di last tick yang lagi running. Cuma kalau di history tick yang mudah gimana ya? Yang mudah. Soalnya yang saya tahu caranya ya emang harus misalnya ngeprint 1000 itu dilihat, bukan ngeprint pakai printer ya, dilihat dijabarkan itu di array, terus dilihat, dicek satu-satu gitu sih. Nah ini posisinya langsung ketemu di 8287,13. Ternyata ada di history kita, sudah pernah terjadi. Nah position 0 berarti nggak ketemu nih di sejarah, di sepanjang sejarah 1000 belakang nggak ada loh, nilai ini nggak ada, belum ada gitu, ini belum ada. Nah ini yang terulang nih. Oke, ini belum ada. Dia juga kalau ada last tick yang sama, kalau 2 kan tek belum, itu juga sejarah, karena sejarahnya dari 6 kalau nggak salah tadi kan, 1 plus 5, durasi kita 5, jadi dari 6 ke 1000 yang dihitung. Jadi kalau dia ticknya sama tek ya, dia belum kehitung, itu belum kehitung sejarah, belum masuk sampel sejarah kita itu. Ya ini ketemu sejarahnya nih, tapi kayak nggak tahu win atau loss. Kita sudahin aja nih kalau win, soalnya nanti kelamaan. Nah ini win ya, jadi dia lama di mencari. Kalau di sejarahnya nggak ada ya dia nggak akan open posisi di situ ya. Lalu di sini ya win semua di slave-nya, jadi sehingga tidak ada open posisi di master, begitu ya teman-teman ya. Tapi pada prinsipnya yang saya ingin ajarkan adalah bagaimana kita mengajari si robot belajar dari sejarah. Artinya kita kasih tahu si robot cari di sejarah sepanjang tick itu apa yang kita cari. Kalau dalam hal ini hari ini kita belajar tick terakhirnya. Teman-teman bisa modif jadi 5 tick terakhir, 3 tick terakhir. Nah itu. Bagaimana dengan digit? Bisa juga teman-teman, kan digit ada sejarahnya 1000 gitu ya, 1000 digit. Jika ada pola 1, 2, 3, maka selanjutnya berapa? Di masa lalu kalau ada pola 1, 2, 3, robot kamu harus cari di masa lalu setelah 1, 2, 3 muncul berapa. Misalnya muncul 5 ya misalnya. Menurut saya nggak akan terulang lagi deh. Masa di yang dulu 1, 2, 3, 5, sekarang masa 1, 2, 3, 5 lagi. Maka saya akan buka posisi diver 5 kalau teman-teman percaya menurut teman-teman tidak akan terulang. Tapi kalau menurut teman-teman terulang, ya bikin aja diver 6, diver 7, diver 4, atau match 5 sekalian, atau digit match 5 sekalian. Nah, itu maksudnya belajar dari sejarah. Jadi kita punya data berdasarkan sejarah, robot belajar data dari sejarah. Nah gitu ya teman-teman ya, kodenya seperti yang tadi. Oke, saya rasa cukup sekian. Silakan teman-teman download robotnya, klik link yang ada di deskripsi, free. Silakan teman-teman download. Lalu harapan saya jangan langsung dipakai sih teman-teman, minimal di testing. Lalu misalnya testing marketnya, testing durasinya. Apalagi saya sangat lebih senang kalau teman-teman bisa memodifikasinya
memodifikasi kodenya ya. Jadi bukan sekedar mengubah parameternya, mengubah 5 jadi 10, 10 jadi 11 gitu, enggak. Ditambahin kode apa yang teman-teman punya ide, ditanamkan di kode robot ini gitu. Misalnya ditambahin filter last digit, statistik mungkin, atau ditambahin simple moving average. Nah, gitu. mungkin bisa. Oke, itu kreasi teman-teman. Oke, gitu. Terima kasih ya teman-teman ya sudah mau klik video ini. Terima kasih sudah mau support channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini, belajar buat binary bersama saya. Sampai jumpa lagi di next tutorial besok jam 7 malam. Salam sehat, salam sukses teman-teman. Amin.